Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi terwujudnya budaya positif dalam kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang. Sholawat dan juga salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena syafaatnya yang kita harapkan di yaumil akhir nanti. Terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri undangan dari kami. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa rangkaian acara pada kegiatan di siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Maya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara, yang keempat penyampaian materi diseminasi oleh CGP kita yaitu Bapak Masruri. Selanjutnya sesi tanya jawab, selanjutnya refleksi, kemudian simpulan dan penutup, yang selanjutnya adalah doa. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Maya. Hadirin dimohon berdiri. Baik, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama yaitu sambutan Bapak Kepala SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang sekaligus membuka kegiatan diseminasi. Kepada Bapak Subagio EPD dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Kurikulum Pak Jaya Rusmayadi, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru,
khusus Pak Mas Ruli sebagai CGP calon Tangerang yang hari ini melaksanakan diseminasi, bahasanya keren, diseminasi. Pada judulnya intinya adalah sama dengan bahasa sama ya, memberikan informasi kepada orang lain agar orang lain itu mengikuti program dan aturan yang dibuat oleh orang yang memberikan informasi tadi. Tentunya yang pertama, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa semuanya atas berkat rahmatnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita senantiasa dan selalu menjalankan aktivitas kita, tanggung jawab kita, baik sebagai seorang pendidik di sekolah dan juga tugas-tugas lain di luar daripada tugas kita sebagai seorang pendidik. Salawat serta salam tentunya tak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan kita bagi dalam Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang selalu berharap syafaat dari beliau wilayah merah. Terkait dengan kegiatan hari ini, yakni diseminasi dengan mengambil tema budaya positif, dan ini merupakan kegiatan diseminasi yang sudah sekian kalinya setelah beberapa angkatan CGP, dari mulai CGP pertama, kemudian Pak Mas ini keberapa? Yang ke-11, angkatan ke-11. Dan saya berharap semakin banyak guru penggerak di SMA 11, maka kualitas dan mutu pendidikan di SMA 11 ini semakin meningkat, semakin berkembang. Karena saya yakin diklat CGP ini memperoleh berbagai macam ilmu ya, yang tentunya tidak didapat sehari-hari ketika kita beraktivitas. Tanggung jawab kita sebagai seorang guru bahkan mungkin tidak didapat ketika di bangku kuliah, atau pernah didapat kemudian disegarkan kembali melalui CGP. Nah, kegiatan diseminasi ini saya berharap tidak hanya dilakukan ketika ada momen CGP saja, maka hasilnya adalah, aplikasinya adalah terbentuknya komunitas belajar. Dan komunitas belajar ini tentunya harus punya action ya, harus punya jadwal tersendiri untuk melakukan diseminasi. Apa yang sudah diperoleh melalui komunitas belajar ini disampaikan kepada teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain juga butuh informasi, terutama teman-teman yang memang belum menjadi peserta CGP. Saya pernah melontarkan ide bahwa setiap Jumat kan kita jam 11:30 sudah selesai. Siang harinya kita tidak ada kegiatan. Jadi silakan di sini ada kurikulum, ada staf kurikulum dan budaya. Ini di program setiap Jumat siang menjelang absensi kita buat diseminasi. Siapa penggeraknya? Penggeraknya adalah kurikulum dengan komunitas belajar. Sambil setiap minggu saya melakukan evaluasi kepada teman-teman ini. Jadi saya berpikir kalau evaluasi saya lakukan pagi hari Pak, jadi itu akan mengganggu KBM. Maka apa salahnya evaluasi pelaksanaan KBM selama 1 minggu saya lakukan setiap hari Jumat siang melalui program diseminasi, melalui program bahasa, ya, melalui informasi. Nah ini silakan oleh kurikulum dicatat. Apakah ini seminggu sekali setiap Jumat untuk mengisi kekosongan, ya, atau 2 minggu sekali, ya, karena setiap Jumat kita selalu tidak memiliki kegiatan ya. Jadi jam 11:30 pulang, kemudian sore jam 4 kita absen. Nah ini setelah saya evaluasi, kalau tidak mau ada monitoring kita akan selamat, tapi ketika ada monitoring kita salah.
Jumat siang kita tidak ada kegiatan. Maka untuk mengisi kegiatan itu tidak ada salahnya kita lakukan kegiatan diseminasi. Ya. Silakan kurikulum rangkum komunitas belajar, temanya berganti-ganti. Apakah tema terkait dengan PMN, ya, apakah tema terkait dengan di kurikulum Merdeka P5 itu kan bisa setiap minggu bisa kita komunikasikan. Ya, saya yakin lah Bapak Ibu punya ide cemerlang untuk itu. Hanya saja saya memberi ruang pada teman-teman setiap Jumat sore kita manfaatkan gitu. Sambil saya sendiri juga melakukan evaluasi kinerja kepada teman-teman yang lain. Karena memang saya lihat, saya perhatikan belakangan ini kinerja ini sudah mulai sedikit ada menurun gitu. Tapi tadi saya keliling alhamdulillah setelah sholat zuhur jam 1 ke atas, alhamdulillah pas rapi gitu ya, tidak ada yang di luar. Nah, ini yang saya lakukan seperti itu, dan ini akan terus dievaluasi. Jadi kalaupun saya jarang ini Bapak Ibu, saya sering muter ya, tanpa diketahui Bapak Ibu saya muter. Ya, saya keliling ke kelas atas, saya kontrol benar-benar ada yang ngajar ya. Ternyata alhamdulillah ya, setelah zuhur itu kelas terisi. Nah ini juga jadi bahan evaluasi karena banyak masukan ke saya. Setelah istirahat kedua biasanya teman-teman sudah mulai menurun karena kondisi fisik dan lain sebagainya, dan itu tidak bisa saya pungkiri. Kalau misalnya dalam 1 bulan sekali atau 2 kali terjadi penurunan, saya anggap wajar. Tapi kalau setiap hari kan itu tidak wajar. Jadi melalui program diseminasi ini saya sambut baik dan saya antusias karena melalui program diseminasi ini ada sedikitnya pengetahuan yang masuk kepada teman-teman dan juga sekaligus memberikan informasi dari ilmu yang didapat oleh Pak Mas Ruri selama ini yang mengikuti di CGP, dan ini saya berharap berlanjut ke depan dengan program diseminasi. Apalah namanya, mau diseminasi, mau pembebasan silakan. Nanti tim kurikulum yang memikirkan waktunya kapan, setiap Jumat siang sambil menunggu absensi. Itu akan lebih baik ketimbang tidak kita lakukan kegiatan ya, ketimbang kita tidur dan lain sebagainya. Sambil saya melakukan evaluasi kinerja terjadi setiap minggu. Ya. Saya rasa teman-teman juga setuju ya dengan seperti itu, dan tidak usah lama-lama gitu. Ya. Kita evaluasi aja, kita sharing bentuknya. Jadi bentuknya tidak lagi semacam seperti seminar dan lain, bentuknya kita diskusi saja, diskusikan dulu apa keinginan dari teman-teman gitu kan. Jadi sambil memberikan masukan-masukan ide-ide, apakah terkait PMN, apakah terkait dengan P5 dan lain-lain. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini tentunya hal baru yang belum banyak kita pahami, termasuk saya sendiri juga. Banyak hal-hal yang belum saya pahami dalam kurikulum Merdeka. Bahkan tema dalam P5 pun saya nggak hafal. Ya, saya nggak hafal temanya apa saja. Yang kemarinnya sudah kita lakukan, saya hafal apa yang sudah kita lakukan. Suara demokrasi, gaya berkelanjutan, kemudian apa lagi? Ya, bangun jiwa raga. Kalau yang kegiatan keluar itu apa temanya? Yang kemangrove itu? Gaya hidup berkelanjutan. Itu kan maklum lah ya. Jadi udah tua, udah punya cucu, udah mau 2 cucu. Ya. Kadang suka lupa. Tapi kalau sama yang bening masih ke awas gitu. Bening kan? Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita ya. Kegiatan ini jadi tidak hanya semacam menggugurkan kewajiban ya sebagai seorang CGP, tapi kegiatan ini jadikan kegiatan positif yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya CGP saja yang melakukan kegiatan ini ya, ada komunitas belajar lakukan
Sekalian termasuk juga dengan tim kebersihan ini juga sekolah sehat sudah mulai kumpul juga itu mulai bangkitkan kembali semangatnya ya. Karena saya lihat juga di depan ruang Asek, depan ruang guru laki-laki itu udah kotor, nggak pernah dipel. Di dapur juga itu debunya. Nah ini udah mulai kulitornya udah mulai turun lagi. Nah ini ayo kita bareng-bareng lagi. Apalagi kemarin katanya ada beberapa teman kita yang di SKK oleh gubernur dalam kegiatan Big Ari sekolah siaga penunjuk hadir juga berkaitan dengan sekolah Wiata Mandala ya, sekolah sehat itu juga berkaitan juga. Artinya bahwa sekolah kita dipilih ya oleh provinsi untuk menjadi pionir. Maka ayo kita laksanakan. Kemarin saya rapat persiapan pemilihan MKKS di SMA Cordova. Itu luar biasa bersihnya minta ampun. Bahkan guru pun masuk ruangan nggak boleh pakai sepatu. Saya aja suruh dicopot sama OB-nya, Pak copot sepatunya. Tahu mau bawa sekolah. Copot saya tak ditaruh di sepatu. Jadi saya benar bersih. Saya senang melihatnya. Nah saya BPS 11 bisa nggak? Ya, artinya nggak harus copot sepatu. Memang bersih, teras kelasnya bersih. Nah ini coba dipikirkan oleh teman-teman. Nah tema-tema seperti ini kita angkat setiap minggu di hari Jumat. Ya, sore misalnya mulai jam 2 jam setengah 3 sampai menjadi hari. Kan kita ada manfaat ketimbang tidur di rumah, ketimbang kita tidak melakukan apa-apa. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Pak Mas Ruli, mudah-mudahan ilmu yang didapatnya selalu dijelaskan ke teman-teman yang lain. Jangan buat diri sendiri aja. Itu barangkali sekalian dibuka ya. Baik, sebelum saya akhiri dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi dengan tema terwujudnya budaya positif tanggal 20 Agustus 2024 pukul 15.12 secara resmi saya nyatakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi ini. Selanjutnya kegiatannya adalah penyampaian materi diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Bapak Masruri. Kepada Bapak Masruri dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya guru-guru hebat yang sudah hadir pada kesempatan hari ini di kegiatan saya diseminasi budaya positif, terwujudnya budaya positif dalam proses pembelajaran di SMA kelas Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ini bukan menggurui, tapi kita sharing saja ya, ngobrol bareng bersama. Kita bagaimana mengkondisikan sekolah kita supaya kita konsisten terhadap budaya positif yang sudah terjadi di sekolah kita. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi supaya kita semuanya fresh dan supaya kita semua tidak tegang, ya. Tadi kita sudah melakukan aktivitas dari pagi sampai siang. Mudah-mudahan dengan adanya ice breaking ini yang berjudul Arang-Arang, kita semuanya bisa merefresh diri kita. Wasam-sam ya. Arang Samsam ya. Silakan semuanya berlepat berdiri ya. Kita ikuti gerakan yang dipraktekkan dilakukan oleh si ibu yang cantik ini ya. Silakan. Ayo semuanya.
guru-guru hebat. Semoga apa yang kita lakukan pada disiplin ini bisa meningkatkan kembali. Baik, mohon izin ya untuk teman-teman semuanya, guru-guru hebat. Izinkan saya untuk memaparkan tentang budaya positif, terwujudnya budaya positif di dalam proses pembelajaran di Seman 11 Kabupaten Tangerang. Ya, latar belakang latar belakangnya adalah penerapan perilaku disiplin di Seman 11 Kabupaten Tangerang dirasa masih berdasarkan motivasi ekstrinsik, ya. Pembiasaan perilaku positif yang diterapkan semacam itu bukan didasarkan pada kesadaran diri, di mana kondisi semacam itu memerlukan pemahaman paradigma belajar, peran, nilai, dan kontrol guru untuk menggerakkan kesadaran diri dalam berdisiplin seluruh warga sekolah sebagai sebuah kebutuhan. Ya, kita semuanya tahu bahwa motivasi ekstrinsik itu adalah sesuatu yang dilakukan karena memang bisa saja karena keterpaksaan, karena ingin pujian, penghargaan, dan lain sebagainya. Tetapi dengan pembiasaan perilaku positif kita harapkan bahwa yang kita inginkan itu adalah kita inginnya anak itu melakukan suatu perbuatan, kegiatan yang positif itu bukan karena motivasi ekstrinsik tapi motivasi intrinsik. Itu yang kita harapkan seperti itu dengan budaya positif. Ini artinya bahwa kedisiplinan seharusnya menjadi jiwa seluruh warga sekolah dalam semua aspek. Jiwa berarti semua segala aspek, bukan hanya anak, bukan hanya siswa, bukan hanya murid, tapi semua warga sekolah yang ada di dalamnya. Kita pun harus melakukan seperti itu. Ya, minimal kita memberikan contoh suri tauladan yang baik dengan apa yang sudah ada di sekolah kita. Jangan sampai kita nyuruh anak, ya, suruh tidak buang sampah pada tempatnya, tetapi salah satu misal, tapi kita sendiri adalah berbuat hal yang seperti itu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita canangkan tentang sekolah sehat kita seperti itu. Lanjut, tujuannya adalah untuk menumbuhkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak kepada murid. Murid adalah salah satu pihak yang kita jadikan sebagai subjek, ya. Murid adalah segalanya. Murid adalah dalam bahasa Ki Hajar Dewantara itu sebagai penghambaan. Meskipun kata penghambaan itu adalah masih banyak sekarang sudah dirubah sebenarnya. Jadi kata hamba itu adalah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Bukan menghamba kita harus sujud patuh sama murid, bukan. Tetapi murid itu adalah sebagai subjek supaya mereka bisa menjadikan sebagai sumber. Kemudian tujuan yang kedua adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid agar tercipta disiplin positif. Ya, jadi tujuannya adalah motivasi intrinsik. Yang ketiga adalah menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Di kelas dan sekolah, ya, seperti itu. Lanjut, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan baik yang diterapkan dan menjadi kebiasaan. Nilai-nilai atau keyakinan baik yang diterapkan dan menjadi kebiasaan. Ya. Jangan sampai kita sudah buat peraturan, kita sudah buat keyakinan, tapi hanya sebuah banner, hanya sebuah tempelan saja di kelas kita. Tetapi anak-anak sendiri tidak memiliki keyakinan apa yang sudah mereka buat. Ya. Kita sudah sepakat di kelas dengan anak-anak buat keyakinan kelas. Tetapi jangan sampai keyakinan yang kita sudah buat itu banyak anak-anak yang kemudian melakukan pelanggaran, ya, seperti itu. Jadi harus dijadikan dan diterapkan untuk menjadi kebiasaan anak kita. Dalam membangun budaya positif, sekolah harus dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, jadi dalam membangun budaya positif, sekolah pun harus bisa memfasilitasi menyediakan lingkungan yang positif juga. Karena kalau kondisinya yang sudah positif, kondisi yang sudah baik,
Ya, insya Allah nanti anak-anak pun akan mengikuti apa yang sudah baik tersebut. Maka kita butuh bagaimana kita menciptakan sekolah kita yang aman, nyaman, bersih. Kalau saya demonstrasi kontekstual saya adalah tentang beriman, bersih dan aman, ya seperti itu. Konsep utama budaya positif. Di sini ada beberapa konsep utamanya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian motivasi perilaku. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat adalah kesepakatan kelas. Kemudian restitusi dan posisi kontrol. Kita lihat yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya. Jadi semuanya di sini kita berpihak kepada murid. Ya, di situ salah satunya adalah profil pelajar Pancasila merupakan salah satu dimensi yang harus kita praktekkan dalam Merdeka Belajar. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri dan benar kritis. Ya, seperti itu. Lanjut, perubahan paradigma belajar. Di sini ada sebuah tabel. Stimulus respon lawan teori kontrol atau pandangan tentang dunia, bahwa stimulus atau respon tentang dunia itu realitas kebutuhannya kita sama, tetapi dalam teori kontrol tentang dunia realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, memang kita adalah berbeda, semua manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Emang matanya semuanya sama, enggak kan? Jadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setiap kita melihat objek, pasti orang melihatnya, menyimpulkannya objek itu tidak ada yang sama. Ya, kita melihatnya pohon pisang, misalkan sedang bergelantungan malam hari. Kita kalau kita pikirannya negatif, itu pasti pocong atau mungkin anak yang sedang bergelantungan. Kan? Tetapi kalau kita berpikirnya lebih jernih lagi, kita deketin gitu kan, kita pelototin, oh ternyata itu pisang yang bergelantung gitu kan, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita melihatnya? Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Karena apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang harus memahami tentang orang lain. Otak kita berbeda, nggak akan mungkin sama. Ya, jadi kita harus mengerti bagaimana pola pikir teman-teman kita, ya orang-orang di sekitar kita paham. Kemudian perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita lakukan kan. Ketika anak melakukan kesalahan, dasar lu, gitu kan, langsung diceramain macam-macam gitu kan. Padahal ketika anak melakukan kesalahan, itu dia punya tujuan, kan? Memiliki tujuan. Tujuannya ya dia sendiri yang tahu anak itu tujuannya apa dia melakukan kesalahan, kan mungkin cari perhatian, ingin dipanggil sama guru BK, ya kan? Atau ingin dipanggil orang tuanya ke sekolah biar mamanya tahu dengan wali kelasnya, seperti itu kan? Seperti itu. Setuju kan? Iya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan jangan langsung negatif pikirannya seperti itu. Itu sudah kita tanggalkan, yang sudah kita tinggalkan perilaku kita dalam menangani hal-hal yang seperti itu. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Kemudian yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya kan? Saya megang remote, berarti saya mengendalikan diri saya sendiri kan? Remote saya megang, ini mau diapain saja, terserah saya gitu kan? Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bisa nggak? Tidak bisa mengendalikan orang lain karena orang melakukan itu pun dia punya kontrol sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kita maksa nih. Ya. Dikasih apa biasanya? Ketika bujukannya gagal, dikasih apa? Kasih hadiah, kasih penghargaan ya. Tapi Anda apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kasih pilihan, maunya apa sih? Gitu kan?
Silakan. Kalau kamu melakukan A yang kamu lakukan salah, ya silakan. Konsekuensinya kasih tahu dan dia pun bisa tahu konsekuensinya apa dia yang akan lakukan seperti itu. Kemudian modal berpikir menang kalah, ya. Menang kalah. Tapi ternyata di teori kontrol tentang dunia itu model berpikirnya kita win-win solution atau menang-menang. Tidak ada yang menang dan kalah, semuanya menang. Anak melakukan kesalahan, dia punya tujuan. Kenapa dia melakukan kesalahan? Ya. Yang penting apa? Ketika dia melakukan kesalahan, kemudian kita kasih tahu, ya, kita kasih kontrol supaya dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Oke? Ya, lanjut. Ini adalah salah satu aktivitas lain ketika kita ya, membayangkan diri kita, Anda adalah A. Kenapa mati? Ya. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, ya, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepada tangan Anda. Apakah Anda atau B membuka kepada tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepada Anda? Tidak kan? Karena kita apa? Iya penting kan? Berharga. Kita akan sembarangan memberikan kepada siapa saja gitu kan? Kita tahu apa yang ada di dalam kepala tangan kita. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Ya. Dalam kegiatan ini semuanya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang mengendalikan? Diri kita, ya, kita yang mengontrol diri kita. Oke, lanjut. Ke situ. Ya. Perubahan paradigma belajar lama dan baru. Lama kita transfer pengetahuan. Ya. Transfer pengetahuan. Kita dulu hanya sebagai, dulu kita berpikir bahwa guru itu adalah apa? Sumber ilmu. Benar apa? Teacher center. Semuanya terpusat kepada guru. Tetapi ketika berubah paradigma belajar kita itu sebagai fasilitator. Ya, kita itu sebagai motivator. Kita itu sebagai mediator. Jadi paradigma pemahaman transfer pengetahuan itu kita bukan hanya guru seperti ini saja, tapi fasilitator, motivator, mediator. Ya. Kemudian sumber ilmu. Kita bukan hanya sumber ilmu banyak, bukan hanya kita di buku, di Google juga sebagai sumber ilmu. Kita adalah sebagai konsultan. Kemudian berorientasi pada kurikulum. Patokannya kurikulum. Target semester 1 harus bab selesai. Begitu kan? Di lapangan kita harusnya berorientasi pada murid seperti itu. Kemudian murid pasif, individual dan berbasis fakta. Ini tidak lagi berlaku. Kita harus tinggalkan bahwa paradigma pembelajaran kita harus konstruktif, partisipatif, kolaboratif dan berbasis masalah. Siswa dilibatkan langsung. Ya, siswa-siswa yang belum bisa memahami, ya, ketertinggalan oleh teman-temannya. Jadi bagaimana kita mengkondisikan siswa yang seperti itu? Tugas kita. Tentunya adalah tugas kita berkolaborasi langsung dengan siswa tersebut. Tanya, panggil sama kita dari hati ke hati seperti itu, ya, untuk bisa menyelesaikan persoalan pembelajaran mereka. Oke, lanjut. Ilusi atau miskonsepsi kontrol. Psikiater dan pendidik William Glasser dan dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, jadi ketika anak melakukan kesalahan pun dia punya tujuan tadi seperti di awal sudah dikatakan.
Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di mana penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu kelompok tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak. Bujukan kita bisa jadi murid tersebut jadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kita hilangkan ini. Jadi hilangkan ketergantungan murid terhadap kita. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Di mana menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Seperti itu. Lanjut. Yang keempat, ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku semakin memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini, ya, kalau kita sering maksa anak, keinginannya adalah sesuai dengan keinginan kita, yang melakukan sesuatu dengan keinginan kita, itu tidak akan panjang, ya, karena ada keterpaksaan yang mereka lakukan. Yang ada justru malah mereka bermusuhan dengan kita, bahkan sampai lulus pun ya masih mengingat tentang apa yang sudah kita lakukan terhadap mereka. Terus seperti itu. Motivasi perilaku manusia menurut Ian Gosling dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman di sini adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Orang melakukan sesuatu karena ada hukuman. Apa akhirnya? Keterpaksaan, ya, ketidakrelaan, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa coba? Anak melakukan sesuatu itu karena dia mendapatkan imbalan penghargaan. Kalau dia tidak melakukan, yang dia lakukan itu tidak dikasih imbalan atau penghargaan, maka anak itu tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Ya. Jadi karena imbalan dan penghargaan, bukan tidak boleh, ya, bukan tidak boleh memberikan imbalan atau penghargaan, tetapi apa yang kemudian ketika kita sering melakukan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap anak didik kita, nanti dampaknya tidak baik terhadap perkembangannya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini, ya, tujuan kita ini. Jadi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Minimal kita bisa memberikan ke anak pengertian bahwa hargailah dirimu sebelum orang lain menghargai dirimu. Kalau dia tidak menghargai dirinya sendiri, ya, bagaimana dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang positif? Gitu kan? Ketika dia melakukan perbuatan positif, yang dampaknya adalah nanti ke depan setelah dia kemudian misalnya keluar dari sekolah, karena ini adalah pendidikan seumur hidup sepanjang hayat kehidupan manusia. Nanti dampaknya adalah akan berkelanjutan. Seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Nih, menurut Dr. William Glasser, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa keterima, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, mana yang termasuk ke dalam dimensi fisiologi? Adalah bertahan hidup. Ini berkenaan dengan yang namanya fisiologi fisik kita, bertahan hidup. Ya, kalau kita tidak makan, tidak minum, nggak mati dulu, kelaparan, ya kekurangan vitamin ini dan sebagainya. Kalau mati memang urusan Allah, ya. Ya, ujung-ujung mati, gampang lagi.
Kalau nggak makan sehari mati, lemes ya. Ya keberkahan hidup. Ya. Ini adalah bagian daripada bertahan hidup. Ada jeruk, ada minuman, ada buah. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Siapa sih yang tidak butuh kasih sayang dan rasa diterima? Ya? Begitu juga anak didik kita, peserta didik kita, dia butuh perhatian kita. Ya. Dia melakukan sesuatu hal yang menurut kita menyimpang, padahal dia ingin kasih sayang dan rasa diterima. Ya, cari perhatian, caper, ya kan? Apalagi Pak Jumhan tuh, ya, Pak Jumhan ya, banyak sekali anak-anak pemain perempuan misalnya, ya. Dia butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh Pak Jumhan. Kebebasan, kesenangan dan kepuasan, ya ini adalah dibutuhkan oleh kita semua sebagai kebutuhan dasar manusia. Ini keyakinan kelas yang saya buat, ya. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas di kelas kita? Ya, kelas saya. Di kelas saya sebagai pelajaran guru sosiologi, ya. Di sini keyakinan kelas saya adalah satu. Saya buat komitmen bahwa KPM itu harus tepat waktu. Jadi masuk dan keluarnya sesuai dengan jam. Durasinya toleransi waktunya cuma 10 menit. Ya. Kemudian ini hasil kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Ketiga, ruang kelas dalam keadaan bersih dan rapi ya. Biar enak kita belajarnya kan, kalau bersih rapi jangan sampai sampah di pojok-pojokan. Karena itu tidak sesuai dengan sekolah sehat kita, seperti itu. Kemudian boleh minum, boleh minum saat KPM dan ke toilet 1 kali saja, nggak boleh banyak-banyak. Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, itu ya. Jadi anak-anak dengan ada keyakinan kelas ini, mereka semuanya komitmen terhadap apa yang kita sudah buat kesepakatan tersebut. Itu foto saya. Hukum, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi ini, ya. Yang sering salah kaprah kita lakukan sekarang ya. Ini bukan kita mengajarkan, saya bukan mengajarkan, maksudnya mengingatkan kembali kepada kita bahwa memang di pendidikan ini kita diajarkan bagaimana cara kita menangani hal-hal atau kasus-kasus yang berkenaan dengan murid kita. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, sifatnya mendadak dan terjadi satu arah. Ya, sering gitu kan, anak merokok di toilet, ya, digebukin, masa kita tarik betot-betot gitu kan. Lalu langsung kita caci maki di situ, dihadik dan lain sebagainya kan, seperti itu. Kemudian telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk jangka tertentu. Ini konsekuensi, ya, ada konsekuensi. Jadi kita harus. Kemudian yang ketiga adalah restitusi, menciptakan kondisi agar mampu menyelesaikan masalahnya bersifat kolaborasi, menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Itu restitusi, ya. Kita bersifat berkolaborasi dengan siswa yang melakukan pelanggaran. Terus seperti itu. Lanjut, identitas gagal itu hukuman, ya. Identitas berhasil sukses itu disiplin, sanksi salah satu dan konsekuensinya adalah restitusi. Ini adalah merupakan identitas berhasil dan sukses. Itu kan identitasnya gagal, berarti apa yang kita lakukan di sini adalah berkenaan dengan hukuman, ya, seperti itu. Lanjut. Segitiga restitusi, di mana proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan hubungan budaya positif dalam diri. Tujuan dari Dianegesan mengubah identitas anak yang bermasalah dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Ini ya. Pertama adalah menstabilkan identitas ketika anak melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Keyakinannya sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat oleh kita, seperti itu ya. Lanjut. Segitiga restitusi, ya di sini salah satu tadi contohnya bagaimana menstabilkan identitas. Kita bertanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika ditanya kenapa kamu merokok, kita panggil, ya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang melakukan itu, begitu kan kalimatnya seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, seperti itu kata-kata.
ya. Pokoknya ketika kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Tadi setiap anak melakukan kesalahan dia punya tujuan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Tanya kan keyakinan kelasnya, keyakinan kesepakatan yang sudah dibuatnya, yang dilakukan itu sesuai nggak? Sesuai nggak kesalahan yang dilakukan dengan keyakinan kelas? Ya. Kalau tidak sesuai, dia sendiri nanti bahwa perbuatan yang dia lakukan itu berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lanjut. Ini adalah bentuk restitusi yang saya lakukan terhadap siswa. Yang pertama ini adalah anak yang sering telat pelajaran saya. Ya. Ini di videonya anak ini sering telat, bahkan lebih dari 4 kali pelajaran saya. Ketika direstitusi ternyata ditanyakan, di validasi dan lain sebagainya, ternyata anak ini malamnya sering main handphone bergadang sehingga tidurnya bangunnya kesiangan. Ini kenapa dia tidak masuk pelajaran saya? Ternyata apa? Dia tidak mengerjakan tugas saya, jadi dia takut, udah ketakutan aja ya. Seperti itu. Posisi kontrol guru, ada 5 ya. Ada penghukum, pembuat, rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Toto silakan putar videonya. Kita tonton 5 posisi kontrol seorang guru. Kita ada di mana? Ya. Apakah ini posisi penghukum? Namanya Naren. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Jadi belum seperti Gak apa. kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Anda kelincong. Berani-beraninya jawab. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren. Sampai moyang-moyang, aduh, apa nih? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Yang ketiga adalah sebagai posisi teman. Naren. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang.
tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kemudian posisi pemantau atau monitor. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nan? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Kembali ke materi. Ya, itu adalah salah satu dari 5 pos kontrol guru. Jadi dari video tersebut itu adalah contoh bagaimana kita menjadi guru sebagai penghukum terhadap siswa yang melakukan kesalahan, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi diserahkan kepada kita mau jadi guru seperti yang mana, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya. Jadi akan menjadi guru yang seperti apakah kita? Kembali kepada diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini adalah membuka kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mas Ruri yang sudah menyampaikan beberapa materinya ya yang cukup gamblang menurut saya disampaikan dengan jelas tentang paradigma belajar, tentang budaya positif, disiplin positif.
Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dibuka untuk 2 orang penanya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Oke, baik Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Fauzi. Saya mengajar mata pelajaran geografi. Sangat menarik sekali dan kontekstual menurut saya materi pada hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah poin pelanggaran masih berlaku ketika sudah menerapkan restitusi, gitu ya. Jadi apakah masih berlaku poin pelanggaran itu atau tidak? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas mau langsung dijawab atau lanjut ke pertanyaan kedua dulu ya? Adakah lagi Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di sini saya sebagai pembuka, dan benar apa yang dikatakan Pak Heri. Sebenarnya materi ini tuh sudah saya dapatkan di waktu perkuliahan dulu ya Pak Mas ya. Cuma mungkin memang sekarang diperbarui lagi teorinya, ada restitusi ya Pak Mas ya. Jadi pertanyaan saya, sampai kapankah restitusi pada anak dilakukan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heri dan juga Bu Fitri yang sudah bertanya ya. Silakan Pak Mas untuk dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Heri dan Bu Fitri. Tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Heri adalah berkenaan dengan poin pelanggaran. Biar sekolah itu sekolah-sekolah besar ya, masih bukan hanya sekolah besar sih, sekolah kecil pun terkadang mereka juga punya poin pelanggaran ketika seorang siswa melakukan pelanggaran. Apakah itu masih bisa dilakukan ketika restitusi ya? Kita lihat bahwa tanggung jawab yang tadi tanggung jawab hukum itu tetap berlaku. Jadi ketika anak dikenakan pelanggaran poin, bukan berarti kemudian setelah restitusi dia selesai pelanggaran poinnya. Tetap pelanggaran poin itu pun adalah sangat dibutuhkan untuk supaya siswa itu pun tidak mengulangi lagi pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Jadi istilahnya apa, supaya anak itu memiliki efek jerah terhadap apa yang dia lakukan ya, seperti itu. Kemudian yang tadi ditanyakan sama Bu Fitri tentang apa, sampai kapan restitusi itu, sampai anak itu ya memiliki atau mendapatkan perubahan, sampai anak tersebut, siswa tersebut berubah ya. Minimal dia tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan seperti itu. Jadi selama itu kita jangan pernah bosan untuk tetap memberikan pemahaman terhadap siswa atau anak yang bermasalah itu. Ketika dia kemudian kita tinggalkan, kita tidak abai terhadap mereka, maka mereka pun gurunya nggak peduli. Ngapain gua berbuat positif, berbuat baik seperti itu? Udah gua melanggar lagi aja seperti itu. Jadi tugas kita ya tetap memberikan motivasi, semangat, dorongan terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Makanya tadi tujuan anak melakukan perbuatan itu adalah motivasinya harus intrinsik, ya, jangan ekstrinsik. Karena ketika melakukan ekstrinsik, tadi dia melakukan perbuatan itu karena takut dihukum, takut kena poin dan sebagainya. Tapi ketika dia melakukan perbuatan itu, budaya positif itu, maka ketika yang motivasinya intrinsik, maka nilainya yang dia lakukan itu ya akan tertanam di dalam jiwanya seperti itu. Ya, itu yang bisa saya jawab dari Pak Heri sama Bu Fitri. Saya kembalikan kepada
Umarlid. Baik, terima kasih Pak Mas Dori. Bagaimana Bu Fitri dan Pak Heri? Apakah puas? Alhamdulillah. Oke, sudah cukup puas atas jawaban dari Pak Mas Dori. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian refleksi dari kegiatan diseminasi kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Isti Widayanti. Kepada Ibu Isti dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara diseminasi budaya positif hari ini sungguh luar biasa. Sekali lagi kami berterima kasih karena dilibatkan dalam peristiwa yang akan menjadi sejarah ya Pak Mas Ruli ya bagi perjalanan karir Pak Mas Ruli. Izinkan saya menyampaikan refleksi kegiatan kita hari ini. Refleksi diseminasi budaya positif. Budaya positif di sekolah tidak akan terbentuk secara alami, melainkan melalui proses berkelanjutan yang melibatkan seluruh komponen warga sekolah. Dalam hal ini, guru harus menjadi teladan yang akan dicontoh seluruh perilaku dan tutur katanya. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada peserta didik, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan siswa melalui budaya positif di sekolah yang berdasarkan motivasi intrinsik. Mungkin itu refleksi yang bisa saya sampaikan. Sekian, mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti atas refleksinya. Baik Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara. Kalau boleh saya simpulkan apa penyampaian dari Pak Mas Ruli tadi? Kalau boleh saya simpulkan ya Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid-murid kita. Yang pertama caranya dengan mengubah paradigma belajar kita, dengan salah satunya melakukan kegiatan keyakinan kelas, kemudian melaksanakan segitiga restitusi tadi ya Pak ya. Karena pada dasarnya anak itu melakukan kesalahan hanya karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang 5 tadi. Baik, semoga kita semua dapat menjalankan budaya positif ini di sekolah kita dan menjadi pengajar yang amat sangat ditunggu oleh anak-anak kita di kelas. Baik, selesai sudah acara kita hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.